Oke, perkenalkan nama saya hari ini Jessica. Hari ini Jessica yang akan memandu yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa. Indonesia Belajar itu adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentunya pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Salah satunya Pak Beben. Nah, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita ya, di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya Pak Beben di @beben_jazz, karena saya udah follow juga nih Instagramnya Pak Beben. Udah ya, terima kasih. Udah dong. Oh ya, jangan lupa juga bagi sahabat pembelajar yang punya Facebook, itu boleh banget untuk melakukan like pada Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id. Nah, bagi sahabat pembelajar juga yang belum masuk ke dalam grup WA kita, khususnya untuk grup WA-nya Pak Beben, itu langsung aja memberikan nomor WA ke chatroom-nya kita, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup tersebut. Ya. Oke, sahabat pembelajar, seminar online kita malam hari ini tuh menghadirkan Bapak Beben Jazz. Ya, beliau merupakan seorang life coach dan musisi jazz. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Beben, apa kabar Selamat Pak? malam Jessica, selamat malam Mbak Endah, Indonesian Belajar dan tim ya. Iya, yang Pak. Sudah tidak terasa kita udah mau setahun loh, ya kan? Iya, langgeng ya, juga ya Pak kita ternyata. Pandemi baru kemarin, kayaknya tuh udah setahun loh. Betul. Tapi paling tidak ini membuktikan kalian adalah manusia-manusia tangguh yang sanggup bertahan, ya kan? Ya, luar biasa. Yeah. Oke, Pak Beben, tema seminar online kita malam hari ini adalah sejarah budaya musik populer bagian ketiga ya Pak Beben ya? 3 sesi kayak sinetron nih ada sesinya ya. Sesinya, ya kan? Oke, setelah Perang Dunia pertama berakhir, sekitar tahun 1918, itu lahirlah musik baru di benua Amerika yang disebut dengan musik populer. Nah, musik ini terutama sebagai musik lantai dansa yang pada waktu itu menjadi populer sekali dan digemari oleh masyarakat seluruh dunia. Nah, bagaimana sih sebenarnya sejarah musik populer dan mendunia? Nah, itu kita hari ini akan bahas ya Pak Beben ya? Iya. Ya, jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum kita selesaikan sama-sama di sini. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis aja di chat room kita. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bacakan dan kita akan bahas. Dan bahkan apabila ada waktu, boleh banget nanti langsung buka mic-nya, langsung tanya ke Pak Beben ya. Oke. Sip. Pak Beben, kayaknya udah pada nggak sabar lagi nih untuk mulai. Bagaimana sih Pak penjelasan mengenai sejarah budaya musik populer bagian 3 ini? Silakan Pak Beben. Oke, terima kasih Jessica ya. Luar biasa sekali improvisasinya. Kayaknya jiwanya udah jazzer banget nih kan. Selamat datang walaupun sudah kenal dan pastinya sudah lama juga bergabung di Indonesia Belajar. Tapi baru hari ini menjadi host kita ya kan? Iya Pak, welcome-in saya ya Pak. Oh welcome, terima kasih. Dengan sangat welcome ya. Edo, welcome Edo. Welcome ya. Oke, sebelumnya Mas Beben. welcome banget ya. Gimana, saya ingin menyapa dulu karena nih walaupun sekarang jumlahnya baru 12 ya. Suara saya kedengeran kan? Nggak delay-delay, ada masalah? Tidak Pak, ya, jelas ya. Pak. Mantap Mas Beben. Ya, jadi walaupun sekarang baru tercatat 12, tapi di sini sudah ada mewakili beberapa tokoh dari daerah ya. Ada dari Surabaya, Mas Artika, apa kabar? Bayangin tuh ikut workshop dari belum gendong bayi sampai gendong bayi itu, ya kan? Luar biasa ya. Halo, tetap aja. Namanya siapa tuh? Clevia. Cewek ya? Clevia. Clevi, C-L-A. Kok Clevia? Kayaknya dari Klavi nih, kayaknya nih. Betul sekali. Ya, bener ya, luar biasa. Ganteng tuh anaknya. Cewek cowok nih? Cowok, Mas Beben. Alhamdulillah, ganteng nih kayaknya nih. Calon jazzer. Amin. Amin. Dan kita juga, saya menyapa yang dari daerah dulu ya kan. Ada Mas Herdito Tamami. Kalau tadi Mas Artika tuh mewakili Jawa Timur dan komunitas jazz Situsik ya. Betul Mas Beben. Ya Situsik. Kalau Herdito Tamami ini dari Jazz Ngisoringin.
Selamat malam, Mas Teddy Utama Mini setia nih ngikut kita terus ya. Terus ada Mas Rian, Jenggot Herbivora dari Kudus. Ini Pati banjir, apakah Kudus masih aman? Mas Rian? Belum ada suaranya, oke. Oke. Saya yang jawab aja deh Pak, aman Pak. Aman ya? Oke. Kamu di mana sih? Kamu Di Jakarta Pak. Jakarta apa? Barat, timur, utara? Barat. Oh, barat ya, oke. Ya nggak usah, saya nggak usah nanya detailnya dulu ya, biar japri aja kalau nanya detail. Oke ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Ada Mas Rifki juga. Kayaknya udah lama sekali kita nggak menyapa ya, saling sapa ya Rifki ya. Iya, Ben, mohon izin. Ya, silakan. Oke, sebelum lanjut, saya ada kegiatan baru setiap Senin jam 7.09 malam. Itu para musisi main badminton. Cuma memang di Bekasi jam 7.09. Edo kalau mau ikut main, Dok. Rifki juga di dekat Bekasi Square ya. Siap, Mas. Ini juga Gandhi yang nggak jauh dari situ harusnya datang Gandhi nih, ya kan? Ayo, musisi harus olahraga. Mas Dito jauh sih, kalau nggak saya ajak badminton juga. Jadi itu kan sekarang kebahagiaan olahraga tuh imun ya kan? Yang saya tahu Mas Dito suka jogging dan goes ya. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung dulu ke poin, nanti kita bisa ngobrol lagi. Jadi ini bagian ketiga, memang kalau bicara musik populer, ya kita di awal kita batasi bahwa populer itu memang tergantung pada bahasanya. Apakah populer itu sesuatu yang sekedar dikenal, ya kan, kayak lagu Indonesia Raya populer, lagu Ambar-Ambar Pisang populer misalnya, dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi populer ini kita batasi bahwa dia adalah masuk ranah industri, musik industri, populer, dan tujuannya memang adalah musik-musik yang populer plus industri, memasuki ranah wilayah musik industri. Jadi ketika mulai masuk wilayah musik industri, ya ketika mulai masuk wilayah musik industri, tentunya alirannya macam-macam, ya. Jadi bisa misalnya seorang Bon Jovi dari rock, Firehouse dari rock. Loh kok campur-campur? Makanya band Top 40, ketika disebut band Top 40, ya dulu memang di era 80-70 ada radio ya. Top 40. Kalau kita lihat top 40 itu, di situ ada lagu jazz, misalnya ada Michael Frank, Sade Adu, terus kemudian ada Bon Jovi, ya. Jadi campur-campur. Jadi itulah ya, dari berbagai genre. Nah, tapi ketika dia tujuannya lebih ke musik industri, itulah populer. Makanya di awal kita udah bahas musik folk, country, ya. Terus kemudian kita sudah bahas apa lagi? Ingetin saya kalau lupa. Gospel udah belum kita bahas musik gospel? Ya. Jadi yang saya ingat ada folk, country, terus sekarang saya mau bahas musik yang salah satu yang sangat populer ya, dengan quotes-nya yang rock never die gitu kan. Tapi sebelum rock never die, saya akan bahas dulu rock and roll. Ya, sesuai urutannya. Nah, sekarang saya akan buka slide saya dulu ya. Share screen. Saya udah siapkan. Ini kita Indonesian Belajar kayak kuliah nih, karena yang saya pakai juga slide-slide yang kalau saya ngajar di kuliah, ya. Nggak apa-apa Pak Beben. Jadi kalau ngikutin kita YouTube kita tuh di Indonesian Belajar, ikutin dari awal sampai sekarang, udah kayak kuliah musik udah. Teorinya ada, sejarahnya ada, ya, motivasinya ada, semuanya tuh ada, ya kan? Ya, dan luar biasanya tidak dipungut bayaran lagi kan. Nah, cuma kalau ada yang mau dapat sertifikat buat kenang-kenangan, nah gitu, dan mendapatkan slide-slide ini hanya 75.000. Seharusnya Jessica yang ngomong, jangan saya tuh. Oh iya Pak. Dan saya akan ingatkan lagi. Oh iya. Canda, kalau saya biasanya kalau yang anak baru saya ituin ya, saya kerjain biasanya. Kalau saya akan masuk ke sini, terus kemudian saya pakai di sini aja. Dia masuknya sejarah 2. Jadi kalau di perkuliahan, sejarah 1 tuh khusus jazz, karena jazz punya 12 genre-nya sendiri. Nah, kalau ini sejarah 2. Mana dia tidak keluar salah tempat, apa saya udah pindahin. Bentar, ini harusnya materi. Harusnya di sini ada. Kalau nggak ada, oke. Mungkin saya sudah pindahkan ke Indonesian Belajar. Sorry. Musik.
musik kebanyakan direktori. Indonesianbelajar.id, yes. Terus kemudian saya harus masuk ke rock and roll dulu sebelum ke rock. Rock and roll, kalau bicara rock and roll, ya saya akan slideshow dulu. Oke, rock and roll. Kalau kita mendengar kata rock and roll, kalau orang zaman saya sih ingatannya langsung Elvis Presley. Tapi nggak tahu apakah yang ada hadir di sini ada yang nggak kenal Elvis Presley? Ada nggak yang nggak kenal? Kayaknya harusnya. Saya nggak kenal sih Pak, tapi saya tahu. Oh gitu ya? Dia nggak kenal saya. Oh gitu, sama, lucu juga lah hari ini. Itu benar, dalam arti kenal namanya maksudnya, ya. Oke, rock and roll ada namanya King ya, King rock and roll, sampai ada King rock and roll ya. Jadi istilah ini muncul di tengah ya tahun 50-an. Jadi seperti merek untuk musik rhythm and blues yang bersifat lebih komersial dan lebih populer ya. Oke. Terus kemudian bahkan khusus untuk generasi muda, rock and roll ini biasanya diartikan sebagai sintesis antara blues. Jadi gini, rock and roll itu bukan sekedar blues yang dicepetin, tapi dia memang perpaduan antara ada bluesnya, ada country-nya, dan musik balada terutama dari orang kulit putih. Jadi dia tuh percampuran, ya. Pernah ada senior musik mengatakan musik fusion populer pertama rock and roll, maksudnya bukan fusion jazz ya, tapi maksudnya percampuran. Jadi rock and roll tuh ada gabungan blues, country, dan musik-musik balada kulit putih, ya. Kalau blues aja pasti kulit hitam, tapi ketika menjadi rock and roll tidak hanya kulit hitam. Terus ada berbagai dugaan bahwa istilah ini dicipta secara spesifik supaya unsur ras, status atau situasi sosial kurang terlihat, ya. Kita tahu di zaman itu tuh rasis ya, kulit putih, kulit hitam, ya kan? Itu benar-benar masih keras. Tetapi nanti di era rock and roll dengan salah satu tokoh sentral sebelum Elvis ada Chuck Berry ya, bukan Chuck Berry. Kalau Chuck Berry orang Madura, ini Chuck Berry, ini King rock and roll kulit hitam. Nah, waktu itu tuh kayaknya langka kalau orang kulit hitam dan kulit putih tuh berada bersama pesta tuh agak langka ya kejadian itu, ya kan? Tapi di era Chuck Berry itu ketika dia manggung kulit putih, kulit hitam baur deh. Udah lupa ya. Udah lupa deh. Kalau mau lihat kejadian ini bisa nonton film Cadillac Record. Di situ adalah Chuck Berry ya nanti bagaimana suasana rock and roll saat itu bisa nonton di Cadillac Record, filmnya bagus. Nih ya kan bahwa harus diketahui bahwa istilah rhythm and blues selalu mengarah kepada kaum negro, ya mereka nggak suka disebut negro sekarang, Afro-American, sedangkan country mengarah kepada orang cowboy yang berkulit putih dan populer musik kepada orang kulit putih. Jadi seakan-akan apa ya, country ini kita tahu pada waktu di mata kuliah country kita di Indonesia belajar bahwa country ini berasal dari musik yang dibuat untuk konsumsi kulit putih yang direkam di label hillbilly. Nah, mereka nggak nyebut country ya, tetapi musik itulah yang akhirnya menjadi musik country yang musik-musik direkam di label yang namanya hillbilly ya. Sementara blues identik banget dengan kulit hitam. Nah, sementara di rock and roll ada blues, ada country. Nah, jadi kesan-kesannya ada situasi yang ingin agar di dalam musik ini kalau bisa nggak ada rasis lagi, gitu maksudnya ya kan. Terus bagaimanapun yang penting adalah mitos dan peranan rock and roll seperti musik yang khas untuk remaja. Memang gini, rock and roll ini banget sampai di era itu kayaknya musik lain nggak terlalu dilihat. Ya. Artinya inilah yang paling populer. Karena selain musiknya, dia juga ada lifestyle-nya. Ketika orang dansa-dansi di tahun 1910 sampai 1940, itu musiknya swing pasti kalau gaul ya. Musiknya gaul tuh swing. Tapi ketika di era 50-an, ini gaulnya rock and roll. Ya, dansanya dengan dansa rock and roll. Nah, di sini barangkali terletak kepentingan historisnya sebab musik populer ya
tahun 60-an yang ini hanya bisa dipahami kalau peranannya sebagai budaya remaja. Artinya gini, kalau bagi orang yang suka-suka, nah ini kan ada Mas Rifki ya, yang suka bikin lagu, hip hop dan segala macam, kalau memang tujuannya agak-agak mau jualan, pasarnya gede, itu konsumsi musik populer tuh ada di, kalau bisa masuk ke dalam budaya remaja. Budaya remaja itu berapa misalnya? SMP, sampai walaupun 30 udah nggak remaja, tapi remaja anak muda deh, gitu kan. Nah itulah yang pasar pendengar musik itu begitu luas. Nanti kalau udah makin berumur musiknya segmented gitu kan. Kalau Jessica sukanya apa musiknya? Saya suka semua musik, Pak. Wah harus ini dong, harus spesifik dong. Gak boleh Pop, semuanya. pop mungkin ya. Populer. Populer siapa? Sebutkan satu artis kesukaan kamu misalnya. Cuco? Pak Beben tahu nggak ya? Cuco, Pak. Cuco? Iya. Tahu dong, masa nggak tahu? Itu aja cuma itu. Ya, Cigarettes After Sex juga bagus, Pak. Gitu Gaya-gayanya kan, itu. Gitu ya? Iya. Oke. Emang remaja banget nih Jessica nih kayaknya. Sama Rifki remaja. Kan? Dalam hal ini, rock and roll merupakan aliran pertama yang harus dinilai sebagai budaya remaja. Ya. Sehingga peran idola-idola, ya kan, cara penampilan. Nah, kalau orang dulu tuh nonton film Grease ya, John Travolta tuh, ya, lifestyle banget ya. Terus ada Saturday Night Fever ya, walaupun udah nggak terlalu rock and roll sih. Tapi gaya-gayanya tuh di film Grease tuh, terus di film apa lagi ya? Footloose ya, Footloose ya. Jadi gaya hidup para bintang musik ini menjadi sangat penting. Jadi ini benar-benar jadi budaya remaja, dansanya, gayanya, rambutnya Elvis, dandanannya sampai kayak gitu. Jadi bukan cuma musiknya doang. Di mana budaya ini benar-benar mewabah, yang meliputi, meracuni selain pendengaran semuanya dengan gaya apa namanya, pakaian, fashionnya, ya kan? Nah, tokohnya ini sampai hari ini, tokoh-tokoh seperti Elvis Presley ya, ada yang Elvis mungkin denger ya, ada pasti denger. Tapi ketika saya sebut Jerry Lee Lewis, mungkin mulai ada yang nggak terlalu denger. Nah, Chuck Berry main gitarnya jago nih, keren, ya kan? Nonton deh DVD-nya dia ulang tahun Chuck Berry ke-50, itu banyak bintang-bintang kayak Keith Richards ikut manggung di situ, keren. Ya biar lebih tahu Chuck Berry. Ada kalau di zaman saya beli DVD-nya double DVD itu. Seru deh dari persiapan mereka latihan untuk memperingati manggungnya Chuck Berry ke-50, usia 50. Terus ada Buddy Holly dan juga Bill Haley ya. Ini rata-rata rock and roll tuh mereka juga kalau manggung ke Elvis ya. Nggak cuma enak dilihat lagu dan suaranya aja. Biasanya tuh dansanya lah bahasanya ya. Asik ngelihatnya, menarik. Dan ya kita bisa katakan bahwa yang mendapatkan menyandang disebut King of Rock and Roll ya secara komersial Elvis Presley. Karena dia ya ganteng, main gitar, terus dansanya juga bagus. Bener-bener idola banget, ya kan? Terus seperti halnya istilah jazz, rock and roll pada dasarnya adalah bahasa halus, eufemisasi untuk hubungan seksual, rock free, seakan-akan kesannya gitu ya, walaupun nggak selalu gitu sebenarnya. Rock menekankan ritme suara instrumen yang kasar dan tema lirik bercinta. Pokoknya memang sesuatu yang populer, sesuatu yang lifestyle keseharian saat itu, ya. Yang pokoknya udahlah refreshing dengan itulah, nggak usah pusing-pusing sambil dansa gitu. Secara musikal, rock and roll melepaskan diri dari blues, R&B, dan dari warna pop, folk country seperti R&B, groove atau irama rock and roll ditujukan untuk pesta-pesta. Memang cenderung memang rock and roll udah nggak mungkin deh kalau manggung atau nonton rock and roll diem aja tuh kayaknya nggak mungkin ya. Rock and roll pasti dansa. Seru sih. Ini yang merasakan mudanya langsung ya papa mama saya tentunya ya. Kalau saya kan ketularan ya. Jadi kalau dalam bahasanya kan sebenarnya ini memang zamannya papa mama sebenarnya kan. Terus contoh Chuck Berry, Bob Seger, dan Bruce Springsteen yang lain. Oke. Sebelum lanjut, karena panjang berikutnya, ada pertanyaan kah mengenai rock and roll?
Silakan Jessica dipandu. Ya, mungkin dari sahabat pembelajar, apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, boleh langsung chat aja di chat room-nya kita. Ya, kita dialog coba mengenai rock and roll biar. Ini ada satu yang saya suka nih. Nanti dia juga masuk ke rock juga. Strike Cat. Oh ya, sorry. Saya ada satu yang saya belum sebutkan di sini. Di sini sebelumnya. Ya ini nih. Rockabilly. Rockabilly adalah perkawinan antara hillbilly country, Delta blues. Rockabilly pertama kali diungkapkan di Sun Studies di Memphis ya. Ini ciri khasnya rockabilly ini. Elvis pun awalnya juga rockabilly. Nah, mereka nggak waktu itu contoh ada band 80-an. Ini band idola saya banget nih. Saya sampai nyari DVD-nya, hunting nih Stray Cat-nya cuma bertiga. Nah, ciri khas dari rockabilly itu biasanya minimalis. Ya, dia hanya akustik bass, rhythm gitar sambil nyanyi sama drum. Ini Stray Cat keren banget ya, nonton ya. Ketik aja di YouTube Stray Cat ya. Itu Brent Setzer main gitar sambil nyanyi, terus main kontra tuh kayaknya enteng banget di tangan pemain bassnya. Dia pelintir-pelintir, kontra dinaikin, keren banget ya nih Stray Cat. Tapi mereka nggak mau disebut rock and roll. Kami rockabilly, nah itu maksudnya yang saya ingin kasih tahu. Oke, silakan. Tapi sampai saat ini itu ada nggak sih Pak Beben yang masih disebut rockabilly ini sekarang? Ya banyak pengikutnya kayak walaupun tidak mirip antara si Fang, maksudnya format-format bertiga ya, format-format bertiga yang tampil selalu ada. Cuma masalahnya kan musik itu seperti mode ya. Jadi kadang-kadang ya nanti hilang, timbul lagi gitu loh. Kalau ditanya ada, pasti ada. Saya pun pernah memimpikan punya grup yang kayak gitu bertiga, sambil main gitar nyanyi kayak gitu kan. Dan dengan musik ya rock and roll gitu kan. Ada sih kalau dibilang ada. Cuma memang maksudnya apa kita belajar hari ini? Kita punya kesadaran bahwa ada band-band seperti ini loh dulu. Jadi suatu saat nanti ada band bertiga tampil agak rock and roll, tapi ini yang Mas Beben bilang nih Stray Cat ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi kan jangan lupa kita belajar dari bulan April sampai sekarang nih kalau di Indonesian Belajar ya, kalau di KJK sebelumnya dari ya KJK kan bulan Maret ini 17 tahun loh ya, sudah masuk di usia remaja mau dewasa nih KJK. Jadi udah bisa bikin SIM, Pak? Bisa. Nanti habis ini KJK bikin SIM. Ya kan? Sama Edo kayaknya. Nah, jadi paling tidak gini, kita punya kesadaran, jadi kita bisa mengenali musik, bisa deteksi. Mas Rian jadi tahu, oh ini rockabilly, oh ini rock, oh ini country, ini folk, perbedaannya itu loh. Menurut saya penting banget belajar perkembangan musik ini. Jadi sosial, budaya, dan genre ini penting banget. Karena makin minim orang yang mempelajari hal ini. Jadi dalam satu sisi bersyukurlah ya kita sama-sama bisa masih menggali ini. Silakan. Oke, Pak Beben. Ini udah ada beberapa yang nanya di chat. Kita langsung bahas aja ya, Pak Beben ya. Oke, ini ada dari... Saya stop screen dulu ya. Oke, siap. Oke, siap. Ini dari Pak Herdito ya. Mau tanya Mas Ben, apakah musik rock and roll selalu identik dengan musik yang untuk mengajak orang untuk berdansa atau menari? Oke. Ya memang kecenderungannya di yang seperti saya sebutkan, rock and roll itu memang ada kecenderungan seperti itu, Herdito. Musik lifestyle, musik gaul untuk dansa, dan jangan lupa memang budaya orang-orang di era itu, dari era swing, ya bahkan sebelum swing, dari era New Orleans, swing, terus sampai rock and roll, kecuali bebop ya, bebop nggak bisa disebut dansa. Jadi nanti kalau misalnya, karena musiknya, percayalah, kalau kalian semua yang ada di sini, dengerin musik rock and roll, nggak dansa pun pasti goyang-goyang kakinya. Gitu loh. Musik itu emang begitu, Mas Tito. Memang membawa kita untuk ke arah situ. Ya. Nanti kalau slow, misalnya lagi Elvis nyanyi Love Me Tender ya. Udah, habis 3 lagu ya, hot, keringetan, dan segala macam, slow dance. Love Me Tender. Wah, udah slow dance. Mau yang up tempo maupun yang slow, ngebawa ke arah dansa kalau rock and roll itu.
gitu ya. Dan makanya kalau orang-orang bahasanya orang-orang jadul yang mudanya di era itu, kadang-kadang gini kan, saya suka ada job yang 50 tahun pernikahan gitu ya. Suka ada ulang tahun ke 50 pernikahan tuh biasanya tuh yang mudanya di era Elvis tuh. Kayaknya tahu nggak, seluruh undangan bisa dansa. Bisa dansa. Jadi karena dansa itu sesuatu yang sudah umum saat itu gitu. Kalau nggak bisa dansa kayaknya kayak Cooper gitu bagaimana lah gitu ya. Tapi kalau era sekarang kayaknya nggak terlalu ya. Ya memang cenderung gitu Mas Tito. Cenderung ke arah dansa. Musiknya sendiri udah membawa. Jadi pernah ada quotes ya, tapi saya lupa kata siapa, tapi ini quotes umum. Musik yang paling cepat menggerakkan raga atau tubuh kita rock and roll. Coba deh kalau anak Semarang main, lagu pertama kita menghangatkan nih. Road 66 ya gitu. Gitu. Nah, itu harus dibedakan tuh antara swing dan rock and roll. Begitu. Jessica dan Mas Dito. Siap. Pak Dito terjawab ya Pak Dito ya. Kalau kurang tanya lagi. Terima kasih. Iya, siap. Nanti kalau kurang boleh chat lagi ya Pak. Atau mau ngomong langsung juga boleh. Ya. Oke, Pak Ben, ini ada dari Sally Santoso, Ibu Sally Santoso ya. Ya, ini Assalamualaikum. Bapak nih, Mas Bapak nih. ya? Musisi nih. Dari Surabaya juga nih. Halo Pak Selis. Ya. Assalamualaikum Om Beben. Mau tanya, kalau Tillman Brothers, menurut Om Beben itu masuk rock and roll yang mana? Terima kasih. Ya, Tillman Brothers memang satu fenomena ya. Satu fenomena. Ini kalau dikaitkan dengan sejarah industri musik Indonesia ada kaitannya. Jadi ketika ada policy, waktu itu ada policy, ya, waktu itu Presiden kita Bung Karno untuk untuk lebih, ayo kita baru merdeka nih, kita angkat nih musik Indonesia ya, asli Indonesia. Sampai akhirnya Bung Karno meeting dengan Bing Slamet, dengan Idris Sardi, terus kemudian menciptakan, itu presiden loh ikut terjun di musik dan menciptakan namanya Irama Lenso, kan? Waktu itu agak dilarang musik-musik yang berbahasa Inggris gitu. Nah makanya beberapa musisi, ada jazzer, ada yang ke Amerika ya, terus kemudian ada Tillman Brothers ini ke Eropa ya kan. Ini bahasanya sangat populer, bahasanya kalau dia bukan orang Melayu, ibaratnya kalau dia orang bule mungkin dia udah jadi raja ya, walaupun bagaimanapun kan tetap aja ada sesuatu yang nggak terlalu diangkat lah, tapi ini populer ya kan. Kita dengar bahkan cerita Beatles apapun nonton dia gitu ya. Kalau eranya Tillman Brothers tuh era rock and roll banget. Coba deh nonton ya di YouTube Tillman Brothers. Itu aksi panggungnya luar biasa itu. Nggak kalah sama Chuck Berry. Jadi bukan cuma mainnya aja. Jadi aksi panggungnya juga menarik Tillman Brothers. Nah kalau ditanya, apa tadi pertanyaannya? Masuk rock and roll yang mana? Ya kita sebut rock and roll aja Mas Selis. Rock and roll. Kan dia kalau nggak salah formatnya berempat lah kalau nggak salah ya. Jadi jangan salah juga, artinya bahwa rockabilly itu ya rock and roll juga, cuma masalah format aja. Cuma biasanya gini, nonton Stray Cat deh, dia cuma gini, cuma satu snare ya, satu simbal, kadang-kadang minimalis banget. Dan Stray Cat itu drummernya nggak pernah duduk, kalau main diri terus. Bahkan konon menurut cerita dia pun di pesta diri terus katanya gitu loh. Biasalah kalau gosip apa aja diangkat gitu kan. Gitu. Jadi Mas Elis itu rock and roll tuh Tillman Brothers. Dan itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang memang merantau lah. Habis kalau lagi dilarang musik barat, dia cari uangnya kan di situ. Ya akhirnya dia nggak bisa nyari uang di Indonesia, ya dia keluar gitu loh. Siap. Selamat malam nih, ada Mas Dame, Mas Arif yang baru bergabung, ya kan? Oke, Mas Elis semoga terjawab ya Mas Elis ya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Rifki. Stray Cats
kayak The Beatles ya, Mas Ben. Warnanya barusan ku dengerin. Nah, bedanya gini, kalau Beatles itu dia mencampurkan segala unsur. Jadi Beatles tuh kayak bikin ramuan sendiri. Jadi Beatles tuh rock and roll-nya ada, ya popnya ada, yang agak nge-jazznya ada gitu. Bedanya, kalau Stray Cat lebih murni ke rock and roll, rockabilly. Hampir semua musiknya gitu. Kalau Beatles lebih lebih campur-campur. Tapi selalu dicampur-campur dengan ujung-ujungnya gaya Beatles gitu aja. Kalau ini lebih cenderung rock and roll terus. Ya bahasa dia rockabilly lah. Tapi kita mendengarnya akan bassnya, drumnya rock and roll banget. Enak sih, saya suka. CD-nya saya ada, piringan hitamnya ada, DVD-nya ada. Idola saya nih. Ya itu untung selamat ya, nggak kebanjiran Stray Cat. Silakan. Oke, siap. Pak Mas Rifki, semoga terjawab ya. Bagi sahabat pembelajar yang lain nih, teman-teman kalau mau tanya lagi boleh langsung chat aja di chat roomnya kita atau nanti raise hand aja ya. Boleh langsung ngomong. Oke, mungkin dari Pak Ben ada lanjutan lagi, Pak. Silakan, Pak. Dari rock and roll, saya akan mau ke rock. Tapi kita lihat apakah rocknya akan selesai. Karena rock juga ada beberapa genre. Tuh. Ini stop. Ini harus saya tutup dulu. Oke. Tadi rock and roll, sekarang mengerucut rock aja nggak pakai roll, ya kan? Ya, rock aja nggak pakai roll, ya. Jadi definisi musik rock sangat sulit untuk diuraikan dengan ya sederhana, tapi tak seorang pun dapat melacak asal muasalnya hanya dari satu sumber saja, ya kan? Tidak juga kita bisa mendefinisikannya dengan kata-kata seperti musik pemberontakan atau musik seks, walaupun banyak lagu rock yang bertemakan demikian. Namun kita tak mungkin dapat menemukan satu kata yang dapat mewakili keanekaragaman jenis musik rock tersebut. Nah, musik rock adalah musik yang paling beragam yang lahir di abad 20 ya. Kita lihat begitu banyak produser, penyanyi, pencipta lagu dan musisi yang berperan dalam mencipta dan mengembangkan musik rock ini. Ya, para ahli kritik dan sejarah menetapkan ya, ini dicatat nih, ada UTS-nya nih. Ada UAS-nya nih ya. Jackie Brenton's Rocket 88 direkam pada tahun 1951. Nah, inilah ya. Ini sebenarnya masih musik rock and roll ya. Sebenarnya masih musik rock and roll. Tapi waktu itu dianggap juga inilah rekaman pertama ya di Philips Sound Studio Memphis, Tennessee sebagai album rock and roll pertama ya. Album rock and roll pertama. Tahun 51. Nah, lepas dari definisi istilah rock, pada umumnya musik jenis ini memiliki karakteristik menekankan pada ritme, suara instrumen yang kasar dengan tema lirik yang seksualitas dan keduniaan, meskipun belakangan juga ada beberapa grup yang memasukkan unsur rohani di dalam liriknya, gitu ya. Nanti kita lihat ada beberapa aliran rock, ya, band-band rock yang musiknya rock, tetapi liriknya rohani, religius ya. Sejak perkembangan awalnya, energi musik rock ini mengekspresikan jiwa remaja yang memberontak atau mencari pelarian. Kesannya tuh kalau orang suka rock tuh memberontak gitu ya. Seakan-akan mencari pelarian gitu ya. Kesannya gitu. Walaupun nggak selalu demikian. Pada awalnya rock and roll bangkit dari blues dan R&B atau gospel, serta dari musik pop, folk, dan country. Iramanya juga pada waktu itu bisa digunakan untuk pesta-pesta dansa ya. Pada pertengahan dekade 60, corak musik rock and roll. Nah, ini penting, kata-kata ini penting. Ya, jadi pada dekade 60, corak musik rock and roll yang orientasinya ke atas pentas
diistilahkan dengan rock saja. Nah, jadi ini catatan. Jadi musik rock and roll yang orientasinya lebih ke panggung. Bukan ke rekaman dulu, ke panggung. Nah, maksudnya mengapa ini saya beri tekanan? Disinilah makanya kalau manggung rock, kan banyak gaya tuh ya. Dengan tekniknya, dengan bajunya, dengan gaya main gitarnya. Karena memang orientasi mereka di panggung. Jadi kalau main rock itu kalem-kalem aja, nggak sesuai dengan filosofinya mereka. Gitu. Jadi musik rock apa sih kalau? Jadi ada pertanyaan, musik rock adalah musik rock and roll yang orientasinya pada panggung gitu loh. Ya. Nah, perkembangan musik rock dari rock and roll yang beragam kemudian mendapat berbagai sub kategori seperti country, folk, folk rock, blues rock ya. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi bahwa musik rock adalah musik rock and roll yang orientasinya pada panggung. Nah, dan dia bisa kawin dengan macam-macam nih. Dengan country jadi country rock ya, dengan folk jadi folk rock, dengan blues jadi blues rock gitu ya. Ya, dengan pop jadi pop rock gitu lah ya. Nah, yang pertama tadi ini salah. Ini akhirnya kalau dalam sisi rock ini dimasukin juga ke dalam rock. Makanya saya bilang rockabilly ini bisa rock and roll, bisa juga ke rock. Ya, tadi nih rockabilly adalah perkawinan antara hillbilly, country dan delta blues. Ya, rockabilly diungkapkan pertama kali di Sun Studio di Memphis, Tennessee. Karena Elvis juga di sini awal nih. Contohnya Elvis ya. Ada Carl Falcon, Jerry Lee Lewis, Jen Vincent, Wanda Jackson, Eddie Cochran, ya dan Stray Cat, Brand Sister CS ya. Saya paling suka di sini tentunya sama Elvis, kedua sama Stray Cat. Kedua rock and roll tadi ya. Tadi udah kita bahas rock and roll. Kita lewatkan saja. Ada root rock. Ini katakanlah ya dasar-dasar awal-awal musik rock. Terminologi ini diterapkan untuk musik akustik atau electric rock yang cenderung mengambil corak beragam dari tradisi musik Amerika. Jadi roots rock ini campuran ada country, blues, R&B, dan folk. Di sini contohnya ada Dave Edmunds, John Hyatt, Panic Boy, dan The Blaster, roots rock. Ya, kalau untuk lebih jelas nanti dicatat ya, dicatat di foto. Nah, meluncurlah ke apa namanya biar lebih jelas ke Google atau ke YouTube ya. Rock, pop rock ya. Pada dasarnya istilah ini mengacu pada materi produk yang berorientasi pada komersial. Ya, tadi ada saya sebut kalau yang di era-era 90 ada Bon Jovi ya. Ada Firehouse ya. Memang mereka tujuannya ke arah sana. Dengan menggabungkan unsur musik pop-popnya di mana nih? Popnya misalnya dari sisi progression chord-nya gitu kan atau harmoninya. Nah, cuma mereka tetap pakai distorsi lah, tipis-tipis ya. Karena salah satu ciri khas kalau ditanya apa sih ciri khas dari rock? Ya salah satunya adalah dari segi sound adalah misalnya penggunaan overdrive atau distorsi gitu ya. Kalau pop sebelumnya selalu atau jazz sebelumnya ingin suaranya clean, ya mereka justru distorsi kan basicnya suara yang kotor ya, tapi kotor ini di manage ya, yang akhirnya menjadi sesuatu yang punya nilai seni juga ya. Di sini seperti kan saya kasih contoh di sini ada, meskipun Bon Jovi di awal rocknya lebih kental ya, tapi ketika selanjutnya mereka mulai ke arah yang lebih populer ya. Ada Peter Frampton juga ya, Bon Jovi, Peter Frampton ya. Nah, kemudian folk rock ya. Ini contoh sederhananya adalah ketika Bob Dylan ya, Bob Dylan yang awalnya hanya musik folk dengan akustik gitar, nanti Bob Dylan suatu saat dia lari ke elektrik, lebih ke elektrik gitar. Udah persis kayak musik Bob Dylan apa adanya, ciri khasnya dengan lirik yang kuat gitu kan ya. Tapi kemudian memasukkan rock and roll yang berorientasi blues ke dalam musik folk. Dia seakan membuat satu landasan untuk perluasan tema musik rock. Jadi seakan-akan ngasih landasannya. Yang disebut dengan folk rock ini. Nah, sebenarnya juga musik kelompok The Bird ya dapat didefinisikan sebagai musik folk rock juga nih. Karena mempunyai ciri-ciri yang ditandai dengan suara ritme gitar yang dipengaruhi oleh musik folk, didominasi oleh gitar 12 string Rickenbacker, dan harmoni vokal yang jernih ya. Jadi beberapa lagu mereka diaransemen oleh Bob Dylan, Pete Seeger, juga musik folk tradisional ya. Sangat besar pengaruhnya terhadap pemusik-pemusik untuk beberapa generasi.
Pada pertengahan dekade 60, banyak artis musisi yang mengikuti The Byrds, terutama di pantai barat Amerika seperti The Turtles, The Beau Brummel, terus penyanyi seperti V.F. Sloan, ya, Plimsoll, Tom Petty ini terkenal nih, Tom Petty dan Heartbreaker. Ini contohnya, contoh folk rock. Jangan lupa, ketika ada kata-kata folk, liriknya kuat. Folk ini ciri khasnya salah satunya lirik. Kuat di lirik. Blues rock. Nah, sesuai dengan namanya, pada umumnya mereka sebenarnya ya lebih corak blues sebenarnya. Tetapi kalau era-era blues sebelumnya cenderung lebih warna akustik, kayak gitar, string, steel gitu kan. Nah, tapi dimainkan dalam kerangka konteks rock band. Jadi blues yang lebih elektrik, ya, dengan tambahan perkembangan ampli, sound effect, ya biasanya berorientasi pada groove, hentakan irama yang konsisten dengan menampilkan instrumen utama, memainkan improvisasi yang mengembangkan gagasan dari tangan ada blues, ya. Di sini contoh ada Stevie Ray Vaughan, Rory Gallagher, Roy Buchanan, Kenneth Head, dan ZZ Top. Nah, ZZ Top nih kalau pernah atau di YouTube ya, di YouTube atau di kita pernah melihat videonya, kalau yang bertiga tuh jenggotnya panjang-panjang tuh, pakai topi, jenggotnya panjang-panjang, itu ZZ Top. Pernah dapat Grammy juga untuk rock. Southern Rock. Corak musik ini berkembang di awal dekade 70, seperti kelompok-kelompok Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, Cherry Daniel Band, Wet Willie, Marshall Tucker Band, dan Atlanta Rhythm Section. Ini Southern Rock, ya. Tema musik ini mengarah pada rasa dan keprihatinan di daerah Amerika bagian selatan. Ya, namanya aja kan udah Southern, ya. Secara musikal, Southern Rock mengambil unsur country, ya, soul, R&B, dan folk, gospel, dan sebagian dari musisi jazz. Musik ini juga menonjolkan permainan improvisasi dengan landasan ritme atau groove yang kuat, ya. Kadang disertai oleh dua lead gitar, ya. Satunya slide gitar misalnya kan. Ini bisa dengerin nih, Allman Brothers, ini band-band legend semuanya. Band-band asik. Nah, ada juga di sini ada R&B rock, ya. Jenis rock ini lebih menampilkan ritme swing dari R&B, dan alat-alat tiup juga menjadi unsur yang umum, ya. Jadi konsepnya dari perpaduan unsur swing dengan R&B ditambah perkembangan modernisasi musik yang sedang berproses saat itu, ya. Dan tentunya mengenai swing dan R&B jangan dilihat secara terpisah. Jadi jangan mikir swing, musik swing jazz gitu, ya. Dan R&B ya diambil dikit-dikit lah unsurnya. Dan musik ini sangat berbeda dari keduanya, ya. Misalnya di sini ada Jagels Band. Ini keren nih. Ini tahun 80-an top banget nih, Jagels Band. Ini mohon ada dua lagu, Praise Fame, dengan apa ya, ada dua lagu populer dia. Itu warna musiknya unik banget, Jagels Band ini. Dibilang rock, nggak kayak rock biasa gitu ya. Dibilang pop juga unik. Saya himbau untuk mendengarkan Jagels Band, itu lagunya jualan banget. Untuk di YouTube, di Southside Johnny, dan beberapa album dari Van Morrison. Van Morrison ini lebih terkenal juga dia sebagai songwriting. Jadi dia penulis lagu yang hebat nih, dari Inggris, dari Irlandia kalau salah di Van Morrison ini. Tex-Mex, ini ada juga aliran namanya Tex-Mex. Juga dikenal sebagai musik Tojano. Musik ini berasal dari Texas. Texas tuh banyak banget band yang beragam di sana dengan berbagai corak. Tex-Mex berawal dari abad 18 ya, 1700-an, mengambil tradisi musik rakyat Spanyol dan Meksiko. Jadi selama lebih dari 30 tahun, Tex-Mex mengadopsi unsur-unsur dari country rock, R&B, dan contoh di sini ada Joe King Carasso, Ray Cooder, David Lindley, Doug Sun, dan The Texas Tornado. Agak aneh ya. Mungkin jarang dengernya. Disitulah makanya gunanya kita belajar sejarah musik awalnya di sini, karena yang gini-gini jarang dibahas. Jarang dibahas. Kalau baca buku juga baca buku tebal-tebal sampai ketemu band-band ini. Ya, yang biasa nulis lagu atau yang berkecimpung di musik wajib ini wawasan banget nih. Terus ada istilah British Invasion. Jadi suatu masa ya ada sekelompok band-band Inggris yang ke Amerika nih, termasuk The Beatles tuh.
Sementara publik Amerika memuja idola pop remaja. Jadi gini lucu ya. Nanti gini. Jadi Amerika itu mengidolakan Rolling Stone gitu ya, The Beatles. Nah, tapi sementara band-band kayak The Beatles, Rolling Stone juga pengen ya bahasanya gini. Bahasanya kayaknya secara Amerika emang jago jualan ya. Jadi kayaknya kalau belum sukses di Amerika tuh nggak lengkap gitu. Nah, jadi waktu itu ada band-band kayak Yardbirds, Peter Gordon, ya, Gary dan Chris Maker, Herman Hermit, Billy J. Kramer, The Dakotas, The Kings, The Animal, dan The Who. Termasuk di sini adalah Beatles, Rolling Stone, semua nih hijrah dalam arti bukan hijrah secara, ini lebih kepada sebenarnya ingin menaklukkan industri. Ya. Tapi ini suatu peristiwa yang seakan-akan benar-benar ingin menginvasi Amerika itu mereka. Tapi secara musik industri ya. Selanjutnya adalah country rock. Di akhir dekade 60, beberapa artis rock mencari jejak kembali nih ke musik country. Ada Graham Parsons ya, adalah orang pertama yang memulai gerakan ini dan kemudian disebut sebagai musik country rock ya. Sesuai dengan namanya ini. Ya, di sini mungkin yang paling populer Hotel California. Memang di tahun 90-an, mereka di Eagles ini tampil dengan akustik ya. Kemudian Hotel California tuh aslinya nggak kayak gitu. Yang kita kenal, mungkin sekarang lebih populer yang versi akustik tahun 90-an. Aslinya tuh lebih ngerok lah Hotel California itu. Saya masih ingat, saya beli kasetnya tahun 80 di Pasar Rumput. Jadi The Eagles 80 gitu judul kasetnya. Ya. Itu saya kenal Hotel California dari situ. Jadi ketika tahun 90 dibawain lagi secara akustik ya mungkin bisa dibilang lebih populer untuk zaman sekarang yang akustik itu. Itu bukan versi aslinya. Jadi The Eagles itu aslinya dia country rock. Dan The Eagles ini adalah band yang boleh dibilang hampir semua personilnya penulis lagu. Bagus-bagus suaranya, bagus-bagus nulis lagunya. The Eagles itu. Jadi kalau bisa tahu The Eagles jangan Hotel California doang. Kenalin tokoh-tokohnya, kenalin lagu-lagunya enak-enak deh. Kan biasanya orang tahu The Eagles hanya Hotel California kan. Itu band keren. Terus ada lagi band psychedelic ya. Ini ada istilah psychedelic. Jadi di akhir 60 ya berbagai artis ini mencari cara untuk memperluas cakrawala. Jadi kayaknya jenuh terhadap musik pop gitu ya. Industri pop yang ada tuh kayaknya mereka mengalami kejenuhan. Terus ya dalam satu sudut pandang mereka akan bereksperimen ya. Katakanlah gimana ya kalau main musik pakai LSD gitu ya. Jadi gitu-gitu deh. Ya walaupun mungkin sebelumnya sebagian ada yang pemakai, tapi sebagian ada yang bereksperimen ya. Nanti melahirkan musik yang namanya psychedelic rock ya. Tapi ada dua sisi ya, maksudnya jangan disikat langsung bahwa musik jenis ini semuanya menggunakan narkoba gitu. Karena bisa juga orang-orang yang tanpa narkoba, artinya dalam konteks normal, nggak pakai apa-apa, tapi emang jiwanya pengembara. Nah, jiwa-jiwa pengembara ini sebagian juga memang sengaja bereksperimen melahirkan musik yang namanya psychedelic rock. Ini saya suka, termasuk suka. Ya mungkin yang terkenal saya nggak tulis di sini. Tapi ada saya tulis nih, Pink Floyd. Nah, Jimi Hendrix sendiri kan kita kenal sebagai blues rock. Ini pun berada di ranah psychedelic rock juga. Ya dengan solonya yang jalan terus ya. Kayak udah melayang-layang ke negeri mana tuh dia tuh. Udah bukan berada di bumi kesannya dia kalau udah di situ tuh. Ada Blues Air, ada Jefferson Airplane, Quicksilver, dan akhir karir The Beatles pun agak psychedelic gitu. Bahkan boleh dibilang The Beatles ini yang menjadi salah satu pelopor. Lihat ya lagu-lagu yang Lucy in the Sky with Diamond, lagu-lagu album Revolver, terus kemudian Sgt. Pepper and Heart Club Band, dia agak-agak psychedelic Beatles itu. Nggak semua album, di album-album tertentu. Nah, ini sebenarnya bisa dibahas satu sesi sendiri, tapi nggak apa-apa.
Saya kasih bayangannya aja. Jadi musik ini pernah disebut dengan art rock. Dulu di tahun 80-an, musik ini saya lebih kenal dengan art rock sebutannya. Terus ada classical rock, tapi belakangan lebih populer progressive rock gitu loh. Dan belakangan orang-orang progressive bilang progresif aja, nggak pakai istilah rock. Jadi konotasinya lebih luas. Karena bisa juga dari rock, bisa juga dari manapun, tapi progresif aja. Nah, banyak yang berdebat mengenai hal ini. Sebenarnya musik apa sih ini? Karena kesannya gini, pokoknya musik itu harus kompleks, harus rumit, ganti-ganti birama dalam, misalnya yang paling terkenal di penghujung kemari, ya walaupun bukan yang terakhir, tapi ini paling populer, Dream Theater. Dream Theater itu boleh dibilang masuk ranah ini sebelum yang saya sebut di sini nih. Jadi kalau disebut dari nanti yang saya sebutkan di sini, itu udah cucu. Saya ada pohonnya, ya. Nanti saya posting di grup deh. Pohonnya progresif. Nanti di situ Dream Theater tuh udah cucu apa cicit gitu ya. Nah, mereka lah yang mengawalinya nih, ya. Corak musik akhir dekade 60 dari The Beatles. Nah, kembali lagi The Beatles, ya. Jadi album-album The Beatles setelah masa-masa rock and roll, mereka udah ke arah sana nih, ke arah progresif. Bahkan dalam sejarah musik progresif, ya, musik-musik The Beatles di era ini sebagai embrionya atau sebagai pelopor. Jadi art rock dan classical rock adalah realisasi pengaruh tersebut, ya. Jadi di sini realisasi. Terus kelompok-kelompok seperti The Moody Blues, Procol Harum, Genesis, Gryphon, dan ELP memasukkan gagasan struktur klasik ke dalam aransemen komposisi musik rock. Jadi mereka, memang yang saya sebut di sini, Genesis, ELP, mereka orang-orang pertengahan di Inggris yang belajar klasik, belajar piano, tapi mereka main rock gitu loh. Ada unsur klasik, makanya musik-musik mereka suka disebut symphonic progresif, karena bermain progresif dengan dasar klasik. Walaupun nanti saya tengahi bahwa sebenarnya apa sih progresif itu. Jadi yang paling mendasar itu sebenarnya progresif pola pikir. Pola pikir bukan harus rumit, kompleks. Jadi mereka satu tidak gini. Oh, yang lagi sukses musik pop ini. Nah, mereka tuh tidak terpengaruh dengan itu. Mereka berpikir progres. Mereka berpikir ke depan. Musik yang 50 tahun lagi ini seperti apa nih? Ya, seakan-akan mereka seperti membayangkan musik 50 tahun ke depan. Atau mereka berpikir sesuatu yang belum dibuat saat itu. Ya. Nah, dan tentunya tidak mainstream, tidak pop, tapi laku juga di era itu, ya. Laku juga. Jadi jangan takut berbeda. Kalau bikin musik tuh jangan takut berbeda, jangan takut aneh. Asal bikinnya bagus, semua ada pasarnya, ya. Ini wajib didengar semua nih, Procol Harum, Genesis, ELP nih, ya. Nah, progressive rock muncul pada bentuk art rock dengan penambahan energi yang diambil dari unsur hard rock, ada juga hard rock. Nah, ada juga band-band seperti King Crimson, ini favorit saya nih, King Crimson, Yes, Rush di tahun 80-annya ya. Ini nggak ada mereka, nggak ada Dream Theater. Nah, kemudian ada power pop, angle pop. Sementara musik rock makin bertambah berat, yang tadi itu tambah berat, dan serius di penghujung dekade 70. Kemudian berbagai pemusik melanjutkan corak pop rock yang melodius, ya. Ini kesannya bahasanya ini kalau di jazz ya ini ilustrasi aja, habis bebop gitu ya. Berat-berat, singit, ekspresif. Nah, kembali ke misalnya ke cool jazz, west coast jazz gitu ya. Umumnya aliran ini menampilkan harmoni yang apik, ya. Dan menggunakan corak dari permainan gitar The Bird atau The periode pertengahan The Beatles. Tidak seperti kebanyakan musik rock, komposisi musiknya lebih mengutamakan melodi daripada ritme. Contoh di sini ada Badfinger, Big Star, The Raspberries, Michael Penn, ya, The DBs, Bill Bloyd, dan The Poises. Ini perlu juga dikunjungi dan dilihat. Ada lagi namanya Jesus Rock, sesuai dengan namanya nih kan. Jadi corak white, musik kontemporer yang populer pada dekade 60 dan 70, yang saya bilang nih berhubungan dengan gerakan ideologi Yesus. Kalau sekarang kan gereja-gereja sekarang kebanyakan jazzer ya. Ada nggak gereja sekarang yang musiknya rock gitu loh? Nah, nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Biasanya Belakangan, tuh pasti pada
Ya paling dari pop sekarang kan banyak jazzer yang main di gereja ya. Tapi Iya, kayaknya betul, kalau rock betul. kayaknya udah nggak cocok ya. Tapi dulu ada mereka main rock ya kan. Ya bisa jadi kan. Ada Ya. dua doang sih. Apa? Ada 1-2 aja iramanya dibikin seperti rock and roll begitu, cuman nggak banyak. Nggak banyak ya. Tapi saya lihat memang kebanyakan sih saya lihat perkembangannya lebih jazzer tuh. Ada garage rock ya. Jadi rock and roll bukan musik yang mementingkan teknik. Jadi di sini sebenarnya musik rock and roll atau musik rock. Jadi dia intinya musik ini tidak terlalu membutuhkan teknis. Artinya gini, ayo Edo, Jandi kita main band. Dah, sedapatnya aja. Dan kebetulan mereka mainnya di garasi, ya di garasi studio dadakan lah. Ini disebutnya garage rock. Nah, tentunya dari sini lahirlah band-band seperti punk gitu ya. Di sini kan ada misalnya pada dasarnya banyak lagu-lagu hit rock and roll dalam struktur yang sederhana dan hampir idiot nih di kata-kata ini terlalu sarkasme, tapi maksudnya apa? Dia nggak membutuhkan teori-teori apa segala, pokoknya main sedapatnya aja deh. Tapi itu jadi industri juga ternyata. Tak peduli apakah musik tersebut diciptakan oleh grup seperti Kingsman dalam lagu Louie Louie, The Kings, You Really Got Me, atau Ramones ya. Jadi kalau karakteristik garage rock yang amatir dan dengan energi yang ugal-ugalan mengarah kepada kelahiran corak baru yaitu punk. Akhirnya dari garage rock inilah lahir punk. Tapi selanjutnya lahir juga alternatif rock gitu. Hard rock. Penemuan gitar distorsi pada pertengahan dekade 60 telah menciptakan konsep umum untuk rock ya. Yang berorientasi pada blues dan psychedelic hasilnya adalah corak musik rock yang agresif, warna suara yang lebih lebar dihasilkan oleh efek distorsi dan fuse, tone pada gitar, juga permainan drum dan bass yang lebih agresif melahirkan musik hard rock. Jadi bahasanya kalau dalam bidang efek-efek ya, musik blues tadinya clean, ya, terus kemudian ada efek overdrive. Nah, kebanyakan tuh paling jauh kalau blues tuh sampai overdrive. Jadi kan kalau bahasanya kalau di ampli tuh clean, lewat batasnya kan, kalau udah lewat level tuh akan melahirkan overdrive kotor, dikencengin lagi akan distorsi, dikencengin lagi, dipulin akan jadi fuse ya. Nah itu malah jadi melahirkan bentuk musik baru dari segi efek tapi ya bukan dari segi itu aja. Nah, The Yardbirds memiliki perangkat yang tepat dalam perkembangan musik ini dan aransemen musik yang tidak konvensional. Yardbirds ini band yang pernah dihinggapi dikatakanlah pernah masuk di Yardbirds. Kalau nggak salah ada Jeff Beck, Jimmy Page, ya satu lagi siapa ya? Ada tiga gitaris terkenal pernah masuk grup ini nih. Ya. Makanya saya pernah hunting nih ini. Karena pengen tahu bandnya kayak apa sih, ini band dari Inggris ya. Nah, karakteristik musik ini diperluas oleh kelompok Led Zeppelin, Cream, Jimi Hendrix, Steppenwolf, dan Deep Purple. Beberapa tahun kemudian, spirit hard rock dilanjutkan oleh kelompok Van Halen, ya, Blue Oyster Cult, Aerosmith, Bad Company, Scorpion, AC/DC, Tesla, Guns N' Roses, dan lain-lain, ya kan? Terus kemudian ada heavy metal, terus nanti ada thrash metal. Sementara hard rock bertambah agresif, corak musik rock heavy metal muncul diawali karya William Burke, Naked Lunch, dan kemudian digunakan dalam lagu Born to be Wild. Black Sabbath dengan suara seram dan geram melandasi musik metal untuk eksplorasi yang bertema iblis. Waduh, ya. Thrash menggunakan energi yang berlebihan dari punk dan tonalitas heavy metal dalam corak musik yang berima cepat. Melampaui dekade 80-90-an, musik ini berevolusi lagi nih. Ya, jadi dari rock tuh jadi macam-macam ya. Dari tadi kemudian hard rock, heavy metal, ada speed metal, death metal. Jadi saya ada bukunya mengenai musik-musik ini. Jadi beda lirik, ya, perbedaan lirik, penekanan lirik tuh bisa menghasilkan aliran yang berbeda. Ya, dalam bahasa ini menekankan speed metal, ini lirik-lirik kematian. Ada lagi nanti brutal death metal yang udah nggak ada melodinya tuh, nyanyinya juga
udah hampir nggak jelas kita ngomong apa sebenarnya. Ya. Nah, dengan karakter irama yang cepat, ketidakberakalan dan kegelapan batin, wah ya, maksudnya seperti itu. Tapi pasti mereka punya maksud. Gaya permainan dari drummer John Bonham pada beberapa lagu Led Zeppelin juga turut memberikan ketukan dasar musik heavy metal. Ya, jadi konon permainannya John Bonham di Led Zeppelin itu memberikan ketukan dasar bagi musik heavy metal. Dan berikut adalah fusion. Ya, di sini fusion ada dua nih, makanya fusion itu ada fusion jazz. Tapi jadi gini, fusion bisa masuk ke jazz, tapi di satu sisi fusion bisa juga menjadi rock. Karena fusion ini awalnya adalah memadukan antara jazz dan rock. Ini kalau sejarahnya di jazz saya sudah lebih jauh ya, lebih detail. Tapi di rock saya bacakan aja di sini. Sekitar pertengahan dekade 70, fusion mencakup imajinasi pemusik-musik jazz dan progresif rock yang ingin menampilkan komposisi dan teknik bermusik dengan beberapa perkecualian. Jadi fusion berorientasi pada musik instrumental, awalnya gitu ya, tapi nanti ada juga yang pakai vokal, walaupun ada juga beberapa musik fusion dengan vokal. Dalam beberapa hal, fusion sangat dekat dengan progresif rock. Ya, jadi fusion dengan progresif rock. Jadi sebenarnya, tapi dari sudut pandang jazz, ya, kan saya pernah cerita bahwa lahirnya fusion dari sudut pandang jazz adalah ketika Presiden Columbia Records, Clive Davis, kok melihat begitu muabah ya kan, rekaman jazznya agak kurang ditengok, makanya dari sudut pandang jazz, upaya agar jazz lebih ditengok, makanya orang-orang jazz mencoba memadukan antara jazz dan rock. Akhirnya melahirkan album Beaches Brew, ya, Beaches Brew-nya Miles Davis. Nanti alumni-alumninya itu membentuk Return to Forever, ini Chicorea isinya, The Mahavishnu Orchestra, ini adalah John McLaughlin, ya, nama Mahavishnu ini kan dapat ketika dia habis berguru kerohanian di India, nama aslinya John McLaughlin, ini nama dia sebenarnya Mahavishnu, Aldi Meola, Willie Rayford, dan Dixie Drake, ya. Terus ada lagi hardcore, jenis ini adalah percampuran unsur funk dan thrash ke dalam corak yang lebih agresif, misalnya The Husker Du, Tendencies, The Misfits, Bad Brain, ya. Terus kemudian Dead Kennedy dan Meat Puppet, hardcore. Kemudian ada alternatif pop rock ketika corak new wave, ya, new wave itu 80-an nih berakhir tanpa arti kesannya, begitu lewat begitu aja tuh musiknya. New wave ini banyak juga menarik di tahun 80-an. Jadi musik begitu beragam di era 80-an itu. Jadi pencapaian aliran alternatif rock pop mewakili musik yang lebih sesuai untuk kampus-kampus, radio daripada top 40 atau jalur rock radio FM. Di sini ada musik-musik ya, R.E.M., Echo and the Bunnymen, Sonic Youth. Nah, ini seru nih. Mungkin yang paling populer di sini R.E.M. nih. EM itu ini Pak Ben, EDM bukan ya? Enggak, bukan. Ya. EDM mah zaman kamu kayaknya. Oh, belum ada ya waktu itu ya? Belum. EDM tuh belakangan ini aja. Ini band bagus sih, keren, asik sih. Saya suka. Alternatif nih mas kategorinya. Walaupun nanti di alternatif itu kan juga ada Nirvana, Pearl Jam kayak gitu. Alternatif rock juga. Pak Ben, mungkin sebelum lanjut, saya mau ingetin teman-teman untuk sahabat pembelajar untuk apabila ingin bertanya boleh langsung ini ya, langsung tanya atau chat di chat room boleh. Nah, kebetulan ini kita waktunya udah mau habis nih Pak Ben. Mungkin ini kita saya satu aliran lagi nih, saya selesaikan nih. Ya, silakan Pak. Punk ya, jadi punk ini istilahnya gini lah, kalau kita lihat bandnya ada Ramones, Sex Pistols dan lain-lain, saya akan ceritakan mengapa musik ini lahir ya. Jadi gini, ketika di akhir 60, 70-an awal gitu kan, secara umum gini, ada resesi ekonomi lah bahasanya. Banyak pengangguran kayak gitu ya. Nah, biasanya kan selalu saya bilang bahwa musik itu kadang-kadang lahir dari refleksi apa yang terjadi pada saat itu, ya kan? Nah, makanya band-band kayak Ramones, The Sex Pistols ini lahir di tengah resesi itu. Nah, bentuk protesnya terhadap keadaan itu lahirlah musik funk. Dan protes itu bukan dalam khasanah musikal aja. Kalau di musikal gini, lagu katanya bikin lagu cuma minimal harus 3 chord katanya untuk membentuk harmoni. Mereka bilang enggak, saya bikin lagu 1 chord juga oke.
Dan di era ini malah teriak-teriak makin hancur, makin keren, ya, makin banyak penggemarnya malahan ya. Dan itu dieksploitasi menjadi sesuatu yang bernilai jual. Nah, tapi sebenarnya itu adalah bentuk komplain mereka terhadap keadaan dengan juga potongan rambut, tahu kan bentuk punk tuh. Nah, jadi band-band itulah lahir di sini, ya. Nanti tinggal dengarkan aja. Jadi dari mulai Sex Pistols, ya, yang benar-benar tidak jelas harmoni melodi ritmiknya, Ramones mulai agak jelas, The Clash mulai jerak. Nanti progresifnya juga ada, Roxy Music namanya. Oke, kira-kira sekian. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Pak Ben. Mungkin nanti ini kita akan lanjut di minggu depan ya, Pak Ben ya? Gampang. Kita sih kalau ini udah selesai. Kalau untuk edisi yang ini, edisi apa namanya? Edisi untuk rock dan rock and roll udah selesai. Oh, Nah, iya. tinggal diskusi. Yang penting ini, saya inginkan pada akhirnya malam ini yang hadir di sini semuanya dapat suatu hasanah baru, musik yang namanya rock and roll dan rock, ya kan, dengan berbagai jenisnya. Dan coba kalau kira-kira ada yang perlu dibahas, ditanyakan, silakan. Pokoknya intinya setelah selesai acara ini, yang ada di sini semua mendapatkan ilmu baru tersebut. Harapan kita demikian. Mau tanya Mas Ben? Ya, silakan. Silakan, mungkin Pak Edo dulu ya. Ini nanti ada pertanyaan dari Pak Riki nanti. Silakan Pak Edo. Iya, makasih. Mas Ben, kalau bugi itu dia tersendiri berdiri atau pecahan dari rock and roll? Karena kan bugi sama rock and roll itu kalau kita simak hampir sama dia punya ritmenya, bandnya. Sebenarnya gini, kalau ketika bicara bugi-bugi itu malah sudah lahir ketika di era blues. Kalau di buku blues ya, itu bisa jadi sesuatu yang diambil ke rock and roll. Kan tadi ingat tadi rock and roll itu kan gabungan dari apa tadi? Blues gitu kan. Terus kemudian country dan musik balada putih kan. Nah, dasar dari bugi-bugi itu, nah di bugi-bugi sendiri ya itu kan bass yang jalan tuh, bassnya jalan ya. Tapi beda jalannya dengan walking bassnya jazz. Nah, itu yang akhirnya nanti ya, tuh bentar. Ya biasanya kalau dasar ya kan kita bagaimana? Terkaan. Ya. Kayak gitu lah ya. Orang itu udah rock and roll tuh, lebih berkembangnya. Jadi bugi-bugi di situ diambil bass berjalannya, tapi dengan khas bugi-bugi. Tapi ketika menjadi rock and roll diupdate dikit lah. Tapi nanti kalau, nah ini serunya The Beatles, dari bugi-bugi, rock and roll, dia akhirnya dapat rip-rip kayak gini. Jadi ide-ide itu diambil dari ya bugi-bugi, rock and roll, tapi Beatles bikin rap sendiri. Iya. Oke Pak Edo, semoga terjawab ya. Oke, ya, terima kasih. Siap. Kita lanjut, Pak Beben, masih semangat? Semangat, kalau saya masih semangat. Biasanya murid udah ngantuk, kalau yang pernah belajar sama saya tuh di Kemayoran, murid udah ngantuk-ngantuk, saya masih melek. Ya kan? Apalagi saya waktu itu masih kerja ya di bank tuh kan. Jadi mereka udah ngantuk, udah pada tidur, padahal paginya mereka bisa bangun siang, saya kerja lagi. Tapi tetap segar, musik kan vitamin yang bagus ya. Luar biasa. Oke Pak Ben, ini ada pertanyaan dari Pak Rifki. Mau tanya tentang hip rock, Mas Ben. Zaman dulu ada yang mengatakan genre hip rock itu adalah perpaduan antara hip hop dan rock, Mas Ben. Apakah genre itu diakui dalam sejarah, Mas Ben? Silakan Pak Ben. Jadi gini sih, ini sejauh pengetahuan saya Mas Rifki ya. Jadi katakanlah ya, saya sih mengenal hip rock itu, kalau yang dari tadi itu buku sejarah yang saya baca itu belum masuk, karena bahasanya ya musik hip hop sendiri kan, coba mana Mas Rifki-nya. Ya Mas Rifki coba, hip hop sendiri lahirnya tahun berapa coba Mas? Wah, dari 70-an sih Mas Ben.
Ya kan? Iya, dari tahun 70-an udah meledak, tapi pecahnya di 80-90. Nah, gitu. Jadi hip hopnya mulai ada benih-benihnya 70-an. Tapi memang benar kalau kita lihat tuh mulai lebih boomingnya pecahnya 90 itu tepat. Bahkan ada yang agak telat dikit di 2000-an. Nah, kemudian ada band-band rock Limp Bizkit apa Korn gitu ya. Ya disitulah mulai itu. Mulai dimana jelas-jelas musik rock tapi ada hip hopnya. Dan bikin masuk tuh. Mereka punya 2 vokalis biasanya, ya kan? Kalau Limp Bizkit 1, kalau Rage Against the Machine 1. Korn masih belum tahu Mas Ben, dia masuk ke hip rock atau enggak, tapi ada yang memang ngomongnya ke hip rock, ada yang bilang hip metal. Wah, ini banget versinya. Tapi memang pada akhirnya kita bisa lihat di band-band yang Mas Rifki bilang tadi, disitulah sebenarnya yang dianggap populer gitu. Ya mungkin kalau kayak Mas Rifki yang lebih totok, lebih kental, udah ngikutin 70-80. Tapi untuk orang awam, ya bahwa ada istilah hip metal, hip rock, yaitu di 90-an kayaknya mulai menyalahnya. Nah, tapi ketika yang saya cerita tadi itu belum masuk tuh. Tentunya kalau kita tanya sekarang, ya sudah masuk tentunya. Misalnya ada penulisan sejarah rock baru ya. Itu pasti masuk gitu. Karena jangan lupa, saya kebetulan ya memang dosen sejarah dan saya suka sejarah, bahwa sejarah itu tidak stagnan gitu lah. Sejarah itu berkembang terus, makanya mau dari sejarah filsafat Islam, sejarah Nusantara, sejarah apapun, makanya seru. Sejarah itu nggak sesuatu tentang masa lalu aja sebenarnya, dan bahkan masa lalu pun sejarah bisa dibuat berdasarkan kepentingan politik, selera orang gitu ya, suka gitu tuh kadang-kadang gitu. Makanya kita sebagai pembelajar jangan dibodohi juga oleh hal itu. Kita harus makanya belajar jazz kan. Saya pernah kan simbol apa WhatsApp grup kita kan, saya tulis buku tuh banyak tuh ya. Itu karena maksud saya tuh kalau belajar sejarah jangan cuma 1 buku gitu. Ya kan? Nanti di dalam sejarah ini, di dalam salah satu sejarah buku itu memasukkan apa? Memasukkan Jimi Hendrix jazzer. Wah, bingung kan? Dia masuk, loh kok bisa masuk ke mana? Ya ada. Improvisasi itu dia kalau udah dia dimasukkan ke jazz tuh karena unsur dia kan kalau udah solo tuh kayak orang udah entrance ya, entrance yang udah kayak enggak improve enggak berhenti gitu lah. Mungkin gitu. Kenapa dia masuk ke jazz bagi si para peneliti itu. Wah, ini jazz nih dia nih. Dia nggak ngapalin nih, spontan aja nih Jimi Hendrix nih, gitu kan. Kayak gitu contohnya. Jadi kalau nanti Mas Dito ada yang nanya Mas Dito, kok Jimi Hendrix masuk ke jazz sih? Unsur apa nih yang membuat dia jadi dimasukin ke jazz? Ada. Jadi kita jangan kaget. Jangan langsung, nggak mungkin. Oh, tapi kita sebagai seorang yang bijaksana, berilmu namun tawadu, rendah hati, kita bisa bilang, menurut buku ini dari sudut pandang improvisasinya dia, ya kan? Jadi itu yang kenapa dia dimasukkan ke dalam ranah jazz. Tapi kita kembali kepada sebuah musik bisa dikatakan jazz jika ada 4 unsur misalnya. Jadi ada swing feel, blue note, syncopation, dan improvisasi. Contohnya gitu loh. Demikian Jessica. Oke, siap Pak Rifki, semoga terjawab ya. Oke. Pak Ben, ini sudah waktunya. Ternyata nggak berasa banget ya Pak Ben. Saya baru pertama kali moderator Pak Ben dan ternyata luar biasa sekali. Nggak berasa ya, emang. Iya, nggak berasa. Ben Jazz memabukkan kayaknya, lupa. Bukannya makin ngantuk malah makin seger ya Pak Ben ya. Tapi ini biar Mas Artika ambil gendong anak lagi ya kan. Tadi saya kan, maksudnya gini, biar saya tuntaskan ini. Mas Ben, kapan pembahasan British Invasion? Nah, itu tadi itu. Bukannya tadi udah dibahas ya? Gitu Mas Artika. Maksudnya pertanyaannya apa nih Mas? Oh ya, ini ada pertanyaan. Mas Ben, kapan pembahasan British Invasion? Itu Mas Artika mungkin ada sesi khusus gitu Mas Ben untuk yang itu kan karena setahu saya kan ada 2 periode Mas, yang era Beatles dan yang era-era Queen dan lain-lain gitu Mas Ben. Siapa tahu gitu. John Mayall gitu kan? Iya. John Mayall, Peter Green. Tapi intinya sih gini,
intinya British Invasion adalah peristiwa di mana band-band Inggris di situ termasuk pemain bluesnya. Jadi gini ya, kalau kita lihat di Cadillac Record ya, mereka tuh lucu ya, gini maksudnya gini. Orang-orang Inggris ini demen banget sesuatu yang terjadi di Amerika dengan rock and roll-nya, dengan bluesnya. Kan band-band seperti Beatles, Rolling Stone kan band Inggris, jangan lupa, itu band Inggris. Dan mereka punya terpengaruh dengan sesuatu yang apa yang dilakukan Muddy Waters ya, apa Elvis Presley, Chuck Berry semua mereka tuh, nah mereka sebagai anak band ya kan, kayak Mas Artika nih orang Inggris, gue pengen banget nih ada dua nih, pengen jualan di Amerika, tapi di satu sisi pengen ngerasain langsung aura di sana gitu loh. Itu sesuatu yang sangat natural. Nah ternyata udahlah itu terjadilah British Invasion itu. Ya, dan bahkan ada yang akhirnya menetap di sana nggak balik-balik gitu. Karena memang Amerika tuh memang jago menjual, Amerika tuh memang katakanlah orang sukses di Amerika aja udah kaya raya deh itu bahasanya. Ya, kadang-kadang karena gini kalau kita bicara di Eropa kan kental musik idealisnya sebenarnya. Musik klasiknya masih hidup, musik progresifnya masih hidup dan lain-lain gitu. Jadi kita tidak bisa dipungkiri bahwa budaya di Eropa memang lebih tua daripada Amerika. Gitu. Paling enak tuh, ya, paling enak Mas Artika sebenarnya kalau bahas British Invasion lebih apa? Ngopi sambil dengerin musiknya aja gitu sebenarnya. Sambil ngobrol gitu ya. Sambil dengerin Radiohead ya, Mas Evan ya. Wah, keren itu Radiohead ya. Saya juga suka Radiohead. Oh, serius. Creep. Oh, Creep ya. Ya. Oke, nah itu Radiohead bisa tuh dibahas sendiri. Oke, silakan Jessica. Kalau ada pertanyaan lagi atau enggak, ada apa-apa silakan. Mungkin itu Mas Artika menjadi salah satu ide buat Pak Bewen ya, buat bahas di ke depannya ya Pak. Oke. Sahabat pembelajar, terima kasih sudah datang. Ini ada Pak Jenggot sih sebenarnya saya mau tanya. Mungkin mau diselesain dulu Pak Ben. Boleh lah Kas, itu ntar nggak bisa tidur lagi dia. Oke, Pak Jenggot menjadi salah satu dari Kudus dia jauh-jauh ya kan. Iya, silakan ya, Pak Jenggot mau halo. Unmute. Halo Mas Ria. Untuk psychedelic rock Om. Wah. Tadi kan hasil eksperimen dengan memakai narkotika itu Om. Ya. Itu kan setiap orang kan pengembaraannya pasti beda-beda. Betul sekali. Terus musiknya itu ada ciri khas yang ada benang merah ciri khasnya di musik nggak Om ya? Saya kan termasuk penggemar psychedelic, jadi saya juga mencari apa yang kamu cari. Jadi gini, saya kasih dua. Psychedelic itu ada dua ciri. Satu, musik yang repetitif pertama. Repetitif, jadi ada hal yang dia nggak ribet, tapi dia punya irama yang repetitif, sehingga menghasilkan sesuatu yang, misalnya gini, kamu dengerin Pink Floyd. Pernah denger Pink Floyd nggak? Belum. Nah, kamu denger Pink Floyd. Jadi Pink Floyd itu musiknya, drumnya nggak ribut-ribut kayak Dream Theater dan segala. Slow. Ritmenya juga nggak kompleks. Nah, tapi dalam ritme yang slow dan berulang-ulang, nah dia memasukkan unsur-unsur sound. Pink Floyd itu soundnya tuh, nanti yang pengikutnya Pink Floyd ada Porcupine Tree. Kamu dengerin Pink Floyd, dengerin Porcupine Tree. Salah satu ciri khasnya mereka juga kan intinya gini, gimana ya bikin Mas Rian ini jadi mengembara gitu kan, ya kan? Nah mereka mainin tempo yang khas, diulang-ulang, sound, gitu kan? Nah yang ketiga ada lagi gaya psychedelic yang lain, psychedelic gaya Jimi Hendrix yang dia terus solo kayak mengembara, kayak udah nggak di dunia itu. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir John Coltrane pun di era-era hard bop dan di era free jazz, psychedelic juga dia. Ada psychedelic yang kayak gitu juga. Nah, tapi tanda kutip kemarin kebetulan saya bahas di bahasan apa ya? Oh, saya bahas malah di kajian tasawuf. Jadi, ya saya sih bukan pemakai ini ya, narkoba, cuma jenis-jenis tertentu tuh dampaknya lain. Nah, yang mereka pakai saat itu LSD. Jadi bukan apa sih namanya?
Apa sih kok jadi lupa tuh nama-nama narkoba, coba sebutin. Apa sih putau gitu ya, putau apa. Nah mereka pakainya namanya LSD. Nah LSD itu punya dampak yang melayang-melayangnya ke arah keindahan, gitu ya. Agak dampaknya agak beda dampaknya tuh. Dan masih tetap bisa berpikir, tapi pokoknya merangsang untuk ke arah sana. Gitu. Tapi ternyata itu tidak bisa diterapkan eksperimen itu ke olahraga, nggak bisa. Gitu loh. Karena kan ada yang bereksperimen gitu juga, ya. Pernah ada atlet coba, ada atlet apa ya, peloncat indah atau apa gitu, LSD dulu, wah 10 meter karena malah nggak berani loncat. Tapi kalau di musik waktu itu, bahkan orang-orang seperti The Doors, Jim Morrison, yang kalau kita lihat filmnya kayaknya jarang satu hari dia dalam keadaan sadar gitu kan. Tapi kalau kita lihat tuh ke lirik-liriknya mungkin kita berpikir apakah kalau dalam keadaan normal dia bisa bikin lirik seperti itu, apa musik seperti itu. Nah, The Doors tuh juga kamu dengerin awal-awal itu juga ada unsur psychedelic-nya juga. Ada ritme yang konstan diulang-ulang, sederhana diulang-ulang. Nah, tapi poinnya apapun yang mereka lakukan, psychedelic kan dari psycho ya, dari jiwa, dari psikologi juga bahasanya cara itu. Lebih musik yang sangat jiwanis banget sih itu, walaupun semua musik juga pakai jiwa pasti kan. Punya bayangan nggak? Nah, untuk punya bayangan kamu dengerin dulu yang saya sebut tadi. Kamu dengerin Pink Floyd, kamu dengerin Porcupine Tree, terus kamu dengerin Radiohead, nggak di era Creep tapi di era Kid A, Amnesia, Kings of Leon. Nah, dengerin tuh. Itu juga psychedelic. Saya suka. Saya salah satu penggemar psychedelic. Karena jiwa saya jiwa pengembara sih kayaknya. Ya, terima kasih Om. Terutama penggunaan delay itu, musik psychedelic delay. Makanya saya suka efek delay itu. Ya gitu, kira-kira. Oke, Jessica. Saya mah siap aja. Siap, terima kasih Pak Beben. Terima kasih juga sahabat pembelajar sudah hadir di seminar online kita malam hari ini ya. Khususnya untuk Pak Beben Jazz. Ada Risa juga, apa kabar Risa? Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya ingatkan juga bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke grup WA kita, itu boleh langsung masuk ke grup WA kita dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar di chat room-nya. Nanti kita langsung invite. Ya, terima kasih sahabat pembelajar, boleh buka mic-nya. Sama-sama kita bilang terima kasih ke Pak Beben. Makasih Pak Beben, sekali lagi salam sukses luar biasa. Pak Beben.